Hey guys, welcome back to Gilgatins. Welcome home. Apa kabar teman-teman semua? Aku berharap semua dalam kondisi yang baik, semuanya sehat. Dan sebelum kita mengikuti ibadah pada hari ini, aku mau sampaikan beberapa informasi yang perlu teman-teman simak. Yang pertama, kita juga punya kebaktian secara onsite Gilgatins di tempat ini, yaitu di jam 9, jam 11, jam 1, jam 3 sore, dan jam 5 sore. So, aku juga mengundang teman-teman kalau kalian bisa untuk datang ke tempat ini, kebaktian onsite di tempat ini sama-sama. Yuk, aku mau undang untuk kita bisa datang ke sini bersama-sama. Dan juga teman-teman, waktu kita beribadah, kita bukan hanya make time untuk bisa bersyukur pada Tuhan, tapi kita juga honor dan kita bersyukur kepada Tuhan. Nah, dengan salah satu bentuknya untuk kita bersyukur kepada Tuhan, kita bisa memberikan persembahan kita kepada Tuhan. Teman-teman, kita bisa memberikan persembahan pada Tuhan dalam bentuk keuangan kita. Apakah Tuhan butuh uang kita? No, Tuhan nggak butuh uang kita. Tapi waktu kita memberikan persembahan kita, keuangan kita, ini tanda kita bersyukur pada Tuhan. Nah, buat teman-teman yang mau memberikan persembahan pada Tuhan, kita punya fasilitasnya. Teman-teman bisa scan kris yang ada di layar, dan teman-teman bisa memberikan yang terbaik dan yang harum untuk Tuhan. So, selama kita ibadah hari ini, aku mau undang buat kita sama-sama fokus. Jadi jangan sambil main handphone, jangan sambil buat yang lain, jangan sambil lakukan aktivitas yang lain, tapi kita fokus sama-sama, berikan waktu kita kepada Tuhan. Kita mau honor God's presence di tempat ini. Dan aku juga mau undang kita sama-sama aktif. Kita aktif memuji menyembah Tuhan. Bukan cuma kita liatin orang-orang nyanyi, tapi kita juga sama-sama memuji menyembah Tuhan karena Tuhan disenangkan lewat pujian kita. Dan aku juga mau undang buat kita bisa respect sama-sama siapapun yang menyampaikan firman Tuhan hari ini. Kita bisa perhatikan dengan baik, kita bisa simak dengan baik, sehingga kita bisa menangkap apa yang jadi pesan firman Tuhan hari ini dengan baik. Alright? So, teman-teman semua ready untuk bisa beribadah hari ini? Dan teman-teman yang ready, aku mau bilang enjoy the service dan have a good time. Come on, let's praise Jesus. Clap your hands.
kasih Tuhan, karena Kau begitu baik kepada kami. Kau begitu luar biasa dalam hidup kami, Yesus. Katakan sama-sama, I love you, Lord. Oh, your mercy never fails me. All my days I've been held in your hands. From the moment that I wake up until I lay my head, oh, I will sing of the goodness of God. Come on, church, katakan sama-sama. And all my life you have been faithful. And all my life you have been so, so good. With every breath that I am able, oh, I will sing of the goodness of God. I love your voice. You have led me through the fire in darkest night. You are close like no other. I've known you as a father. I've known you as a friend. And I have lived in the goodness of God. Katakan sama-sama. Lift your hands and sing. And all my life you have been faithful. And all my life you have been so, so good. With every breath that I am able, oh, I will sing of the goodness of God. Come on, katakan sama-sama. Your goodness is running after me. Your goodness is running after me. With my life laid down, I surrender now. I give you everything. Your goodness is running after me. Katakan sama-sama. Your goodness is running after me. Amen. Your goodness is running after me. With my life laid down, I surrender now. I give you everything. Your goodness is running after me. Katakan sama-sama. And all my life you have been faithful. Thank you, Jesus. And all my life you have been so, so good. With every breath that I am able, oh, I'm gonna sing of the goodness of God. Come on, leave your voice, leave your hands and sing. Katakan sama-sama. All my life you have been faithful. Say all my life. And all my life you have been so, so good. With every breath that I am able, oh, I'm gonna sing of the goodness of God. I'm gonna sing of the goodness of God. Lihat tepuk tangan buat Tuhan sama-sama. Lift your voice. Let's worship Him. Let's worship Him. Let's worship Him. Mari kita sembah Tuhan sama-sama. Terima kasih Tuhan. Thank you Jesus for being so, so good to us. Thank you Lord for being amazing. Thank you Jesus.
We love you so much, Father. We love you so much. You have been faithful to me, Jesus. You have been faithful to me. Thank you, Lord. Terima kasih, Tuhan. Aku berdoa, Tuhan, dimanapun teman-teman berada hari ini, dimanapun mereka sama-sama menyembah Tuhan, I pray, Lord, mereka dapat merasakan kasih Tuhan. Mereka dapat merasakan kebaikan Tuhan mengalir saat ini juga, Tuhan. Terima kasih, Tuhan. Kami siap untuk mendengarkan firman Tuhan. Buka hati, pikiran kami di dalam nama Tuhan Yesus. Dan teman-teman yang percaya semua katakan, amin. Hey guys, welcome back to Gilgatins. Apa kabarnya? I hope you guys are doing well dimanapun teman-teman berada. Semuanya siap untuk mendengarkan firman Tuhan. So sit upright. Kita mau sama-sama fokus. Kita mau appreciate firman Tuhan yang kita mau dengar. Dan sebelum kita belajar firman Tuhan, let's pray. Terima kasih Tuhan kalau hari ini kami bisa berkumpul beribadah dengan baik. Sebentar kami mau dengar firman Tuhan. Kami mau buka hati, telinga, dan pikiran kami, supaya waktu firman Tuhan disampaikan, kami bisa menangkap dengan baik apa yang jadi pesan firman Tuhan hari ini. Roh Kudus bantu kami untuk kami bisa mengerti firman hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Dan teman-teman yang percaya sama-sama katakan, amin. Alright, so di tanggal 14 Februari di bulan ini, dunia merayakan Valentine's Day. Valentine's Day adalah hari kasih sayang, di mana di hari itu orang-orang mengekspresikan cinta mereka kepada orang-orang yang mereka kasihi atau mereka sayangi. Seringkali kita kalau ditanya cinta itu apa? Karena kan kita kalau mau mengekspresikan cinta, kita perlu tahu dulu cinta itu apa. Nah, kita dengan sosial media yang ada sekarang, dengan film-film yang ada, dari kita punya online TV dan macam-macam, kita bisa melihat banyak orang yang mendefinisikan cinta by their own definition. Kita melihat banyak sekali dan kita belajar sesuatu, oh mencintai itu seperti ini, oh sayang itu seperti ini, oh mengekspresikan cinta seperti ini. Tanpa kita sadari, tidak semua film, social media, konten yang kita lihat yang katanya ini the way mengekspresikan cinta, tidak semuanya itu ada sesuatu yang sesuai dengan kebenaran firman Tuhan. So kasih itu originally comes from God. So kita perlu ngerti benar what is the OG definition. Jangan sampai kita bias, jangan sampai kita mengambil definisi cinta yang salah sehingga hidup kita melakukan hal yang salah. Tapi hari ini kita mau sama-sama belajar to love like Jesus, because love comes from Jesus. Dan bahkan bukan cuma love comes from Jesus, but God is love. If you want to know about love, kita mesti belajar dari Tuhan Yesus. John 13, 34 until 35. John 13, 34 until 35. A new command I give you, love one another. So untuk mengasihi itu adalah instruksinya Tuhan. This is God's idea. Tuhan yang punya inisiatif untuk kita bisa mengasihi orang-orang di sekitar kita. As I have loved you, so you must love one another. Dan bahkan Tuhan Yesus bukan hanya suruh kita melakukan sesuatu untuk mengasihi, tapi Tuhan Yesus kasih contoh dirinya sendiri bagaimana cara mengasihi. Terkadang kalau kita belajar tentang teori cara mengasihi, 1, 2, 3, 4, mungkin kelihatannya kayak banyak banget dan ribet dan pusing. Tapi waktu kita lihat contoh, oh begini cara mengasihi. Oh begini caranya untuk bisa menyatakan atau mengekspresikan cinta kita. So kita bisa belajar dan kita bisa apply dalam kehidupan kita. Dan kita lakukan pada orang-orang sekitar kita. Sehingga firman Tuhan bilang, by this everyone will know that you are my disciples if you love one another. So kita mau belajar sama-sama apa itu love menurut Alkitab, menurut firman Tuhan. Alkitab kita waktu ditulis di awalnya tidak langsung dalam bahasa Inggris, tapi Alkitab di
John ini ditulis dalam bahasa Yunani. Dalam bahasa Yunani, love itu atau kasih itu ada 4. Itu adalah agape, philia, eros, dan storge. Semuanya tentang love, tapi love-nya berbeda-beda. Agape is unconditional love, philia is friendly love, eros is romantic love, and storge is familial love. Nah, love yang dimaksudkan di ayat yang tadi itu adalah agape atau unconditional love. Nah, kita tahu kalau Yesus dia mengasihi kita unconditionally agar kita yang percaya memperoleh hidup dan hidup di dalam berkat Tuhan. Tuhan mengasihi kita, dia kirim Yesus mati kayu salib bukan kepada orang-orang yang sudah bertobat, tapi kepada orang-orang yang percaya akan dia. Bahkan Yesus mati kayu salib sebelum kita sadar kalau kita berdosa dan upah dosa adalah maut. Tapi Yesus memilih mengambil keputusan to love unconditionally. Sehingga kita bisa ngalamin itu sampai sekarang ini. Dan hidup kita ngalamin kebaikan Tuhan. So the same kind of love yang kita perlu belajar untuk kita lakukan kepada orang-orang sekitar kita. So we need to learn and practice to love like Jesus. Not to love like movie, not to love like social media, but to love like Jesus. Agape. Are you guys ready? So ada 5 hal tentang contoh yang Yesus lakukan untuk dia mengasihi. The first thing, Jesus loved by giving up his own comfort for others. John 15 verse 13. Greater love has no one than this, to lay down one's life for one's friend. So Jesus gave his life for us. Showing true love means putting others first. Mungkin kalau jadi Yesus, mana enak disalib, mana enak suruh gotong-gotong mana enak untuk disalib, gotong salibnya sendiri lagi, terus dicambukin, dia berdarah, sedemikian rupa, nggak enak. Tapi Yesus tetap lakukan itu karena dia mau melihat hidup kita diselamatkan. Daripada Yesus dia mengutamakan comfortnya dia, kenyamanannya dia, tapi dia mau mengasihi kita dengan dia melakukan sesuatu yang mungkin tidak nyaman buat Yesus, tapi itu bisa jadi berkat buat kita semua. So, apa yang bisa kita lakukan? Salah satu hal yang kita bisa lakukan adalah mengalah, teman-teman. Mengalah itu adalah satu bentuk kita mengekspresikan kasih. Kalau kita di rumah punya adik, mungkin masih adik kecil, dia misalkan mau makanan yang kita lagi makan, dia mau banget, bahkan dia mau merebut, ya udah kita ngalah, kasih. Itu dalam bentuk kita mengasihi. Atau kalau teman kita ada yang kesulitan dengan PR-nya, PR kita udah selesai, tapi dia kesulitan, kita bisa punya waktu main game. Tapi kita mau bantu dia dengan kita mengorbankan main game kita, mungkin rasanya jadi jatah main gamenya berkurang. Tapi kita lakukan itu untuk tolong teman kita. That is love. So, let's love like Jesus by giving up our own comfort for others, biar orang bisa ngalamin berkat Tuhan dan lihat kebaikan Tuhan dalam kehidupan kita. Yang kedua, Jesus loves everyone, even when they mess up. Romans 5 verse 8. But God demonstrates His own love for us in this: while we were still sinners, Christ died for us. So, Yesus, dia berkorban buat kita semua, bukan karena kita mengerti kita berdosa dan kita perlu bertobat, tapi dia kasih nyawanya buat kita semua. Even though we are still messed up with our sin, tapi itu bentuk kasih Tuhan kepada kita semua. So, apa yang kita bisa buat? Kita bisa jadi orang yang always be kind person in class. Walaupun tidak semua orang baik sama kita. Bahkan ada teman-teman kita yang ngomong kita di belakang, baru cari kita kalau ada perlunya doang, tapi kita tetap bisa mengasihi mereka, tetap baik sama mereka, tidak membalas dengan kejahatan, tetap melakukan yang baik. That's how we love like Jesus. Number 3. Jesus shows love by forgiving people. Luke 23 verse 34. Jesus said, Father, forgive them. Ini
kondisinya Yesus lagi disalib sama orang-orang Romawi. For they do not know what they are doing. And they divided up his clothes by casting lots. Di mana orang-orang Romawi dia mencambuk Yesus, mensalibkan Yesus. Wah, benar-benar dia melakukan hal-hal yang melukai Yesus. Tapi Yesus berdoa kepada Bapa di surga, ampuni mereka. Apa yang bisa kita buat untuk kita mengekspresikan kasih kita? Mengampuni orang-orang yang bersalah sama kita. Adik kita bisa bikin salah, orang tua kita bisa bikin salah, teman-teman kita bisa menyakiti kita. Tapi waktu mereka minta maaf, kita mengampuni mereka. Bahkan mereka tidak minta maaf, atau bahkan mereka nggak nyadar mereka salah, kita mengampuni mereka. Ampuni mereka, bukan buat benefit mereka, tapi agar kita bisa mengekspresikan kasih itu. To love like Jesus. Forgive people. Number 4. Jesus loved by caring for people in need. Matthew 9 verse 36. When we saw the crowds, He had compassion on them. Di mana waktu Yesus dia datang, dia ada satu kesempatan, dia lihat orang-orang belum makan semuanya, kelaparan, dan di situ Yesus punya compassion, dia punya belas kasihan, dan dia melakukan mujizat di tempat dia berada. So, apa yang bisa kita lakukan? If you see someone sitting alone at church, contohnya ya, be nice to them, invite them to sit with you, kenalan sama mereka. Mungkin kita berdatang ke gereja berdua, bertiga, tapi ada orang yang sendiri, kita kenalan sama mereka. Hey, what's your name? Kenalan yuk, kita belum kenal. How are you? Sekolah di mana? Ajak ngobrol. That's the nice thing yang bisa kita buat, teman-teman. Or, kita juga bisa donate our clothes, our toys, our shoes. Mungkin kita punya banyak. Kita bisa donate itu ke panti asuhan, orphanage house, atau orang-orang yang butuh. So, itu bentuk kita bisa mengekspresikan caring for people in need. And number 5. Jesus loved by serving others. John 13:14 until 15. Now that I, your Lord and teacher, have washed your feet, you also should wash one another's feet. I have set you an example that you should do as I have done for you. So kalau kita mau mengasihi seperti Yesus, kasih itu bukan kita menuntut, ayo layani aku, ayo perhatiin aku, ayo ini aku, ini, buat aku. Tapi kasih itu memberi. Memberi apa? Kita memberi pelayanan kita memberi perhatian kita, serving others and people around us. What we can do? Help your parents clean up after dinner. Kalau di rumah nggak ada mbak, bantu orang tua kita untuk bisa clean up after dinner. Atau kita bisa bantu juga teman-teman kita sekolah. Mungkin ada yang perlu dibantu bawa, as simple as that. Ada kayak berat banget, kita bantu bawa. Atau kita bantu teman kita, I don't know. You guys know, you have friends, dan kalian tahu apa yang bisa dibantu dari teman kalian. So Jesus love by serving others, so we can also serving others. Teman-teman kalau lihat ada kakak-kakak di teens yang serving di sini, itu mereka bukan orang-orang pengangguran, bukan orang-orang kurang kerjaan, tapi mereka mau mengekspresikan kasih mereka kepada Tuhan dengan mereka serving others, serving you in this place. Bahkan beberapa dari mereka adalah anak-anak teens yang sudah graduate ke youth, dan sekarang mereka melayani lagi back to teens. Mereka datang ke teens bukan buat dengar firman, bukan buat bisa duduk dilayani, tapi mereka melayani teman-teman semua. So, I invite you guys, kalau teman-teman mau untuk bisa belajar melayani sama-sama, mengekspresikan kasih kita dengan kita melayani sesama, you can also do that in this place. So, let's love like Jesus. Love, the OG definition comes from the original source, yaitu dari Tuhan Yesus. Jangan kita belajar love dari apa yang dunia katakan. Bahkan dunia bisa bilang nafsu itu dibilang love, atau suatu yang untuk kepentingan pribadi dibilang love. That's wrong. Tapi love itu is always giving, like Jesus giving himself as a sacrifice for us. Love is giving. So when we love, give something. Give your care, give your serving, give your forgiveness, give your care,
and give apa yang bisa kita kasih buat orang di sekitar kita. Sehingga firman Tuhan digenapi. By this, everyone will know that you are my disciples. How to tell others you are Jesus followers without telling them that you are Jesus followers? By your action, by your love, yang menjadi inspirasi buat banyak orang. Amin. So I'm done. Thank you for following until the end. Teman-teman, ibadah kita sudah selesai. Dan aku mau doa berkat buat teman-teman semua. So let's raise up our hands and I'm gonna pray for you. Tuhan, aku berdoa memberkati teman-temanku dalam nama Tuhan Yesus. Memberkati sekolah mereka, berkat kepintaran mengalir. Biar setiap tangan yang diangkat diberkati. Sehingga apa yang dikerjakan mereka berhasil dan jadi berkat buat banyak orang. Biar sejak muda mereka menjadi anak-anak yang takut akan Tuhan. Mereka menjadi anak-anak yang taat sama orang tua. Dan biar damai sejahtera, sukacita, pertolongan, perlindungan, penghiburan daripada Roh Kudus menyertai teman-temanku semua. Mulai dari sekarang sampai Tuhan Yesus jemput mereka kembali. Terima berkat ini hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Dan teman-teman yang percaya sama-sama katakan, Amin. Happy Sunday everybody. Happy weekend. See you guys again next week. Bye-bye.